Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Nurwiyati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Sukabeta, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, observasi rekan sejawat dalam pembelajaran di kelas. Dan perkenalkan, rekan sejawat saya pada kali ini adalah... Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahayu, wali kelas 4 SDN Sukabeta, Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum Bu Cynthia. Bu Cynthia, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu juga? Alhamdulillah. Bu Sin, terima kasih ya untuk kesempatannya. Mungkin pada hari ini saya akan mengobservasi, ikut serta melihat kegiatan pembelajaran Bu Cynthia di kelas. Tapi sebelum saya melihat atau mengobservasi ke kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, dari mata pelajaran apa Bu yang akan Ibu sampaikan dan materi apa yang akan Ibu sampaikan? Mata pelajaran yang ingin saya sampaikan hari ini itu pendidikan Pancasila, materinya pengetahuan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan pembelajaran dari kebinekaan ini apa? Siswa mampu mengidentifikasi dan menguraikan keragaman fisik dan non-fisik, sosial, budaya, adat istiadat yang ada di Indonesia. Untuk untuk mempelajari ini, kemudian mencapai tujuan pembelajarannya, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Siswa mampu memahami keragaman yang ada di Indonesia, kemudian bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, strategi apa nih yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran hari ini? Strategi yang sudah saya siapkan itu yang pertama pastinya ada laptop, ada tayangan PPT, kemudian ada video pembelajaran. Mungkin itu. Semangat ya dengan modul ajarnya juga pasti ya. Semangat ya Bu Cynthia ya, saya akan ikut ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Fadli, silakan pimpin doa dulu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan hari ini Ibu akan menyampaikan tentang materi pengetahuan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika, arti, makna, prinsip, dan penerapannya. Nah, sebelum itu Ibu mau menanya siapa yang tidak hadir hari ini? Laila dan Sandi. Kenapa Laila dan Sandi? Sakit? Alim? Oke. Kita doakan untuk teman kita, mudah-mudahan teman kita cepat sembuh supaya bisa berkumpul lagi dengan kita dan belajar bersama-sama. Oke, di sini Ibu ada waktu dari Sabang sampai Merauke.
Keluarkan suaranya. Oke, terima kasih. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan hari ini, Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi dan menguraikan keragaman fisik dan non-fisik, sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat di Indonesia serta menunjukkan dukungan terhadap kebinekaan. Selanjutnya ada pengertian. Coba Anissa bacakan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Semboyan ini menggambarkan keberagaman budaya di Indonesia, tetapi tetap satu bangsa. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga bisa kita artikan berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Walaupun kita berbeda-beda, berbeda ras, suku, agama, dan budaya, tetapi kita tetap satu tujuan. Selanjutnya ada sejarah. Winda, coba bacakan sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimulai sejak Gerakan Nasional 1928 hingga berdirinya negara Indonesia pada tahun 1945 setelah dijadikan semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pernyataan bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Terima kasih. Sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dimulai sejak pergerakan nasional tahun 1928 hingga berdirinya negara Indonesia tahun berapa? 1945. Setelah dijadikan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika menjadi pernyataan bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan Bhinneka Tunggal Ika adalah mengembangkan motivasi dan menghargai keragaman guna memajukan kedaulatan dan kemerdekaan nasional Indonesia. Cita-cita ini menjadi landasan nasionalisme masyarakat Indonesia dan kebangkitan nasional, bertujuan menanamkan loyalitas dan dedikasi
pada masyarakat dan bangsa. Di sini ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu penting karena melambangkan toleransi dan kesatuan. Toleransi dapat mencairkan perbedaan dan menghindari konflik. Kebinekaan harus dimaknai melalui pemahaman multikulturalisme dengan kekuatan spiritual, menghargai perbedaan etnis, religi, dan ideologi. Kemudian ada fungsi. Fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika itu yang pertama ada apa? Ya, yang kedua, yang ketiga. Oke, fungsi Bhinneka Tunggal Ika itu ada 3. Yang pertama, menciptakan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun kehidupan nasional yang toleran. Yang ketiga, membentengi perdamaian Indonesia. Kemudian ada makna Bhinneka Tunggal Ika. Ibu mau Arsila coba bacakan. Keberagaman merupakan modal utama terbentuknya persatuan. Semboyan negara mendorong lahirnya persatuan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar negara. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu keberagaman merupakan modal utama terbentuknya persatuan. Semboyan negara mendorong lahirnya persatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar negara. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika ada perilaku inklusif, mengakomodasi sifat pluralistik, tidak menang sendiri, musyawarah dan atau untuk mufakat. Contoh penerapan di sini ada saling menghormati walaupun beda agama, suku, ras dan budaya, hidup rukun di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Kemudian ada berlaku adil terhadap siapapun baik di sekolah, rumah atau masyarakat. Nah, contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari itu saling menghormati. Walaupun kita beda agama, beda ras, suku, dan adat, tetapi kita harus saling menghormati, tidak saling membuli. Kemudian hidup rukun di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hidup rukun di lingkungan keluarga, sama kakak, sama adik, sama ayah dan ibu harus hidup rukun. Tidak membantah perintah orang tua, menyebut kepada kakak itu dengan nama yang benar. Begitupun sebaliknya, kita saling menghormati kepada yang lebih tua. Kemudian hidup rukun di lingkungan sekolah, dengan teman tidak saling mengejek, ya, tidak saling membuli. Kemudian di masyarakat bagaimana hidup rukunnya? Ada yang tahu? Saling menghormati, apalagi saling membantu, ya. Kemudian berlaku adil terhadap siapapun baik di sekolah, rumah atau masyarakat. Berlaku adil, tidak membeda-bedakan. Jangan si itu mah jangan tong dibaturan. Jangan di sekolah itu jangan berkelompok, jangan geng-gengan, ya. Kita semua itu keluarga, kita semua itu teman, tidak saling membuli. Bisa dilaksanakan? Paham untuk penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Bisa diterapkan? Selanjutnya,
Minta tolong kalian untuk mengamati video ini. Nanti ibu kasih LKS, LKPD. Nanti di LKPD ini ada soal. Di sini amati video yang kalian amati. Ya, fokus. Oke, sebelum mengamati video ini, ibu minta suaranya dulu ya, biar semangat. Kelas 4. Kelas 4. Tepuk kelas 4. Kami kelas 4. Berprestasi. Kelas 4. Sang juara. Yes, yes, yes. Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Oke, sekarang amati video yang ibu tampilkan. Amati dengan baik. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Video kali ini kita akan belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika. Coba kalian perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu atau di sekolahmu. Apakah lingkungan sekitar kalian memiliki latar belakang yang berbeda? Jawabannya pasti iya. Sudah sepatutnya kita bersyukur pada Tuhan atas limpahan-limpahannya bagi kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Kalian tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis ini menciptakan keberagaman yang melimpah, mulai dari suku, ras, agama, dan budaya. Keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya persatuan dari perbedaan. Persatuan ini penting bagi bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Apa persatuan itu? Apa kesatuan itu? Lalu, apa hubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika? Persatuan berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan perkumpulan dari kesatuan itu. Persatuan dan kesatuan berarti bersatunya macam corak menjadi satu kesatuan utuh, serasi, saling menguatkan, dan melindungi, serta menghargai perbedaan. Persatuan dan kesatuan dapat dibentuk menggunakan alat pemersatu bangsa. Di Indonesia, alat pemersatu bangsa meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, bendera merah putih, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Mewujudkan persatuan perlu berpegang pada prinsip persatuan dan kesatuan, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip wawasan Nusantara, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan bertanggung jawab, dan prinsip kesatuan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Pada video kali ini, kita akan membahas dua prinsip, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip wawasan Nusantara. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat. Namun, perbedaan ini bukan menjadi pemisah atau memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Justru perbedaan ini harus dijadikan sebagai perekat kesatuan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan atau sudut pandang menjejak tentang diri dan lingkungannya yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia dalam konsep satu, ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan agar tidak timbul penyimpangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Indonesia dengan banyak pulau berarti juga banyak etnis dengan budaya masing-masing.
bangsa merupakan suatu kelompok masyarakat yang terikat kesatuan budaya, bahasa, dan tempat tinggal. Suku bangsa di Indonesia diantaranya ada suku Asmat di Irian Barat, suku Jawa, suku Betawi, dan suku Sunda yang berada di satu pulau yaitu Pulau Jawa, dan suku Batak di Sumatera Utara. Selain itu, masih terdapat banyak suku-suku di wilayah masing-masing. Beragama Indonesia sangat rentan akan timbulnya perselisihan yang berdampak bagi masyarakat. Dampak positif dari keberagaman Indonesia yaitu terciptanya integrasi nasional atau persatuan bangsa dan memperkaya khasanah budaya. Sedangkan dampak negatif dari keberagaman Indonesia yaitu timbulnya konflik, munculnya sikap primordialisme atau sikap pandangan secara teguh dari lahir seperti tradisi. Lalu, timbulnya sikap etnosentrisme atau sikap yang menganggap suku sendiri lebih unggul daripada suku lain. Serta sikap fanatisme, yaitu sikap yang berpegang teguh secara berlebihan pada suatu keyakinan hingga menganggap hal lain adalah salah. Konflik dalam keberagaman Indonesia berdasarkan tingkatnya terdapat dua, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi contohnya seperti peristiwa G13 PKI, di mana bangsa Indonesia menentang ideologi komunis. Untuk konflik politik, contohnya seperti bentrokan karena pemilihan umum dan aksi penolakan kebijakan pemerintah. Upaya untuk mencegah konflik ada 3 cara. Yang pertama yaitu preventif, di mana upaya ini dilakukan sebelum peristiwa dengan menerapkan sikap toleransi seperti menerima dan menghargai budaya lain dengan mengikuti parade budaya, menyesuaikan diri dengan budaya daerah jika kita merupakan warga pendatang. Lalu menanamkan sikap kerjasama dan gotong royong. Selain itu, kita juga tidak boleh menunjukkan suku sendiri, tidak menjelek-jelekan suku lain. Dan pemerintah dapat memberikan jaminan hak perlindungan bagi masyarakat dalam undang-undang. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur jaminan tentang hak perlindungan bagi masyarakat terdapat pada Undang-Undang Pasal 35, 36, 36A, dan 36B. Cara yang kedua yaitu secara represif, di mana upaya ini dilakukan saat atau setelah masalah terjadi, seperti dilakukan penangkapan dan pembubaran paksa. Yang ketiga yaitu secara kuratif, upaya tindak lanjut yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi dampak dari masalah, seperti pendampingan korban karena trauma, lalu melakukan perdamaian dan kerjasama. Sebagai seorang siswa dan bagian dari bangsa Indonesia, kalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengisi kemerdekaan, memajukan bangsa, dan mencegah konflik dengan berperilaku positif, bermoral, dan bertanggung jawab untuk kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Oke, sudah diamati videonya? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Di sini ada lembar kerja. Coba Ibu akan berikan satu orang satu. Nanti presentasikan ke depan, perwakilannya saja, ya. Perwakilan saja untuk mempresentasikan jawaban kalian. Di sini Ibu bagikan dulu ya. Bagikan dulu ke temannya.
keberagaman. Coba kalian identifikasi jenis keberagaman apa saja yang ada pada video tersebut. Yang tadi kalian lihat, keberagaman apa yang tersaji pada video yang Ibu tayangkan. Kemudian yang ketiga, sebutkan dampak positif dari keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian ada sebutkan dampak negatif dari keragaman yang ada di Indonesia. Serta yang terakhir, bagaimana cara kalian menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia dengan benar. Silakan isi, nanti Ibu minta perwakilannya 1 orang untuk maju ke depan. Berkelompok ya, nanti 1 orang maju ke depan, perwakilan tiap kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit. Kemudian sekarang Ibu mau 2 orang ya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Ibu mau Anissa sama Arsila. Coba maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya.
depan. Ini tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengamatan dari video. Coba kalian identifikasi jenis keberagaman apa saja yang pada video tersebut. Suku, budaya, agama, ras, adat, dan pulau-pulau, bahasa, adat istiadat. Sebutkan dampak positif dari keragaman yang ada di Indonesia. Dampak positif dari keragaman yang ada di Indonesia adalah saling menghormati walaupun berbeda agama, budaya, ras, suku, hidup rukun di lingkungan masyarakat. Sebutkan dampak negatif dari keragaman yang ada di Indonesia. Dampak negatif dari keragaman yang ada di Indonesia adalah saling mengejek sesama teman, bertengkar dengan teman atau dengan masyarakat lain. Bagaimana cara kalian menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia dengan benar? Saling menghargai, saling membantu, saling menghormati sesama masyarakat Indonesia ataupun dengan orang yang dari negara lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Arsila dan Anissa. Beri tepuk tangan dulu buat Arsila dan Anissa. Oke, sekarang Ibu mau dari kelompok 2, Reza dan Fadli. Coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan video pengamatan. Coba kalian identifikasi jenis keberagaman apa saja yang pada video tersebut. Agama, bahasa, suku, ras. Sebutkan dampak positif dari keragaman yang ada di Indonesia. Saling menyayangi dengan teman yang berbeda agama, bahasa, suku, ras. Sebutkan dampak negatif dari keragaman yang ada di Indonesia. Saling terjadi perselisihan antara teman yang berbeda suku. Bagaimana cara kalian menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia dengan benar? Saling toleransi antara teman yang berbeda agama, suku, ras, dan budaya sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Reza dan Fadli. Nah, sekarang kelompok 3, Azhar dan Monica. Coba maju ke depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang ada di video.
video tersebut. Budaya, suku, ras, agama. Sebutkan dampak positif dari keragaman yang ada di Indonesia. Saling menghormati antara teman yang berbeda agama. Sebutkan dampak negatif dari keragaman yang ada di Indonesia. Adanya perbedaan antara suku dan ras, sering terjadi ketidaksamaan. Bagaimana cara kalian menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia dengan benar? Saling menghormati dan menghargai sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Azhar dan Monica. Sekarang kelompok terakhir ada Siti Aisyah dan Danisa untuk kelompok 4 yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari video. Coba kalian identifikasi jenis keberagaman apa saja yang baik pada video tersebut. Keagamaan, budaya, suku, adat, bahasa, dan pulau istiadat. Sebutkan dampak positif dari keagamaan yang ada di Indonesia. Dampak positif dari keragaman yang ada di Indonesia adalah saling menghormati antar agama dan budaya. Sebutkan dampak negatif dari keragaman yang ada di Indonesia. Dampak dari keragaman yang ada di Indonesia adalah berselisih paham sehingga terjadi konflik yang menimbulkan perpecahan. Bagaimana cara kalian menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia dengan benar? Saling menghargai keragaman antar teman yang berada agama, suku, ras, budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Danisa dan Siti Aisyah. Tepuk tangan dulu. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mempresentasikan video pengamatan yang Ibu tampilkan. Berbagai macam jawabannya dari masing-masing kelompok. Sekarang
Untuk kegiatan akhir, Ibu tutup saja dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bisa diberikan kesehatan supaya kita besok bisa bertemu kembali dan belajar bersama. Besok kita belajar lagi di pertemuan selanjutnya di pelajaran pendidikan Pancasila. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya boleh kita bereskan dulu. Oke, setelah pembelajaran hari ini, Ibu bisa simpulkan keberagaman yang ada di Indonesia itu apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, kemarin kurang sehat, alhamdulillah ini sudah sehat. Mesti boleh minta waktunya sebentar ya. Kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi itu, saya di kelas Busidia. Nah sekarang setelah observasi di kelas ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama, materi apa yang sudah Ibu ajarkan kemarin di kelas? Kemarin kan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila, materinya kebinekaan kebahikan. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila yang Ibu ajarkan kemarin itu apa saja? Mengidentifikasi, menguraikan keragaman fisik dan non fisik, sosial, budaya, kebudayaan yang ada di Indonesia. Area pengembangannya sendiri kepada siswa itu seperti apa? Siswa mampu mengidentifikasi keberagaman yang ada di Indonesia seperti sosial budaya, keragaman, adat istiadat, budaya, dan lainnya. Nah, strategi apa supaya materi ini bisa disampaikan dengan baik ke siswa dan anak juga bisa menyerapnya tuh dengan optimal? Strategi ini seperti apa? Strategi yang saya siapkan itu yang pertama terutama menyiapkan modul, kemudian alat metode apa namanya alat peraga, infokus, menyiapkan PPT yang menarik gitu, menampilkan video-video yang membuat anak itu menarik belajarnya. Kemudian ketika pembelajaran apakah ada hal-hal yang terjadi, mungkin ada tantangan gitu ketika pembelajaran? Tantangannya mungkin anak-anak ada yang masih kurang fokus, ada yang masih balik ke sana ke sini, masih gitu. Nah sekarang setelah pembelajaran saya, kira-kira selama kemarin di observasi sama saya, apakah ada hal yang baik dari Bu Sylvia yang sudah disampaikan kepada anak dari segi kelebihannya dulu ya? Kelebihannya metode yang Bu Sylvia pakai di kelas kepada anak, kelebihannya itu seperti apa? Kelebihannya metode yang saya pakai kan diskusi ya. Jadi saya mengajak anak-anak untuk diskusi, mengajarkan apa yang saya ajarkan itu tentang apa gitu. Jadi anak belajar aktif untuk responsif supaya aktif apa yang saya ajarkan. Jadi dengan diskusi itu merangsang anak supaya pembelajarannya tuh anak lebih aktif ya. Kalau untuk antusias sendiri, apakah anak-anak antusias? Selama kemarin saya memberikan pelajaran, alhamdulillah anak-anak antusias, terutama kan anak-anak suka gitu ya Bu, nonton video, menayangkan PPT yang menarik, jadi anak-anak antusias pas belajar. Itu dari segi kelebihan ya. Kalau untuk kekurangannya apa yang dirasa kurang selama kemarin 2 jam pembelajaran di kelas itu? Kekurangannya mungkin yaitu anak-anak kurang responsif, ada yang masih kurang fokus, ada yang masih belum aktif. Ketika saya bertanya, anak-anak masih ada yang diam, nggak tahu
Mungkin kurang ini gitu aja. Untuk kedepannya tadi kan ada anak-anak yang belum responsif, ada yang belum antusias semuanya. Metode apa yang harus strategi apa yang menanggulangi anak-anak yang kurang responsif dalam belajar? Mungkin lebih ditingkatkan lagi pas menyiapkan metode pembelajarannya, alat peraganya, supaya anak-anak yang tadinya kurang responsif itu merasa menarik gitu pas nanti saya lebih ditingkatnya itu. Berarti menyiapkan metode ajar yang lebih menarik. Yang lebih menarik lagi. Nah, rencana tindak lanjutnya nih kira-kira kapan akan action langsung supaya dalam pembelajaran PPKN ini akan lebih optimal kira-kira seminggu dari sekarang Ya, atau insya Allah seminggu Iya. lagi atau bulan depan, sebulan yang Iya, akan datang. berarti ada skala ya. Iya, ada skala. Iya. Kalau untuk skala berarti pembelajaran yang kemarin kira-kira dari 1 sampai 10 di angka berapa? Mungkin 7. 7. Berarti alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa meningkat ya Bu ya menjadi 10. Ya, Bu Silvia, terima kasih untuk waktunya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai